Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Lili Nurhidayati. Saya mengajar di MA Darul Ulum Banyuanyar, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kemenak 2023, jurusan Fisika di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, 30 November, saya akan melakukan praktik pembelajaran ujian kinerja pada kelas 11 IPA 3 dengan materi tekanan hidrostatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Kita doakan mereka semoga cepat sembuh dan kita bisa belajar bersama kembali. Amin. Gimana? Kalian sudah siap belajar? Siap. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Ada yang masih ingat materi kemarin tentang tekanan? Iya, Bu. Ya. Faiz apa? P sama dengan F per A. P sama dengan F per A, ya. Ada lagi yang masih ingat? Bagus, terima kasih. Ya, Bu. Iya, Naila. Luas penambangnya yang kecil akan menghasilkan tekanan yang besar. Luas penambangnya yang kecil akan menghasilkan tekanan yang besar, ya. Kemarin kita sudah bahas tentang tekanan, ya, di mana P sama dengan F per A. Jadi tekanan itu berbanding terbalik dengan luas penambang. Semakin kecil luas penambangnya, maka tekanannya semakin besar. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tekanan pada zat cair. Ya. Tekanan pada zat cair yaitu kita menyebutnya dengan tekanan hidrostatis. Ya, Bu. Nah, jadi kita akan mempelajari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, yang pertama adalah menentukan tekanan hidrostatis pada kedalaman fluida dengan benar. Kemudian, mengaitkan tekanan hidrostatis dengan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, merancang percobaan tekanan hidrostatis dengan benar. Yang keempat, melakukan tekanan hidrostatis dengan benar. Yang kelima, mempresentasikan hasil percobaan dengan baik. Jadi pada pembelajaran hari ini kita memiliki 5 tujuan pembelajaran, ya. Ya, Bu. Ya. Nah, nanti dalam pembelajaran hari ini kalian Ibu akan minta dalam bentuk kelompok. Kemudian
pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan nanti akan berupa tes tulis. Nah, tes tulis ini akan diberikan individu, jadi dikerjakan secara mandiri. Ya. Yang kedua ada penilaian sikap. Nah, sikapnya ada religius, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, dan kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, pada penilaian keterampilan ini kalian Ibu akan nilai kemampuan melakukan percobaan, menyajikan data dengan penyampaian presentasi. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah? Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Di sini ada yang pernah menyelam atau berenang?
yang pertama sama yang video yang kedua. Ini kita akan lakukan apa namanya? Cari jawabannya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sekarang ibu mau kalian membentuk kelompok. Kelompoknya seperti yang sudah ibu bagikan kemarin di kelompok pembelajaran yang sebelumnya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya, kalau sudah perwakilan tiap masing-masing kelompok mengambil alat dan bahan beserta LKPD-nya di depan. Silakan, jangan ditunggu dulu. Kalian cermati dulu LKPD-nya, dibaca dulu LKPD-nya. Dicermati dulu bersama kelompoknya. Di situ ada rumusan masalah ya. Kalian tuliskan dulu rumusan masalahnya apa. Tadi itu ada masalah apa yang kalian temukan? Itu video itu. Ya. Kalian rumuskan di situ dulu. Nah, habis itu kalian jangan lupa cermati dulu LKPD-nya. Yang tidak paham, yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Ya Bu. Ya. Paham? Oke, kalau sudah paham, kalian boleh kerjakan LKPD-nya. Petunjuk dari LKPD-nya kalian kerjakan. Di situ ada rumusan masalah. Kalian rumuskan dulu masalahnya apa, kemudian kalian lakukan percobaan. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Selamat bekerja.
sudah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil percobaannya. Ya. Jadi nanti kalian presentasikan hasil percobaannya, kemudian kelompok yang lain menanggapi. Paham? Ya. Nah, oke. Kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan presentasikan. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang kendaraan legislatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naiza. Saya Dewi Mustafa. Saya Dewi Melo. Saya Beda. Kalau di sini rumus masalahnya adalah apabila menjelang kendali dalam bisa menyebabkan keracunan sesak nafas dan pecahnya bidang telinga yang disebabkan oleh tekanan yang sangat tinggi. Hipotesisnya karena jika penyelam menyelam begitu dalam, tekanan air harus lebih tinggi. Ya, ada yang mau menanyakan? Ya, kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 1. Ya, Bu, ada Bu. Oh ya, silakan. Siapa? Perkenalkan dulu nama dan dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Sayyidah Emilia, saya dari kelompok 2. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, kenapa kalau orang itu inputnya lebih tinggi daripada tekanan pasien? Karena kalau tangan pasien lebih tinggi daripada infus, nanti yang ngalir malah tangan di darah pasien, bukan cairan dari setelah infusnya, Darah yang mengambil. bukan obatnya. Tuh. Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Oke, silakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang tekanan prostatit. Lulusan saya, seorang penyandang yang pernah dengar telinganya akibat penyandang di dalam. Posisinya dan telinganya merupakan suatu lapisan tipis, sehingga jika semakin dalam maka tekanannya pun semakin besar. Apabila selama tipis ini tidak mampu menahan tekanan yang diberikan, maka harusnya besar. Sebelumnya saya mau menanyakan, apa kalian pernah menyelam, berenang di kolam atau di sungai? Iya. Apa yang dirasakan kalian? Rasa kaki dada. Ya, di situ dikarenakan ketika kita semakin dalam ketika menyelam, maka tekanan yang terjadi semakin besar. Dan sebaliknya, jika kita tidak terlalu dalam ketika menyelam, maka tekanan yang terjadi itu semakin kecil. Dan tekanan pada zat cair dipengaruhi oleh gravitasi, massa jenis, dan zat cair dan kedalaman. Ada yang mau bertanya atau? Silakan. Saya Bu. Ya. Siapa? Sebutkan nama dan kelompoknya. Saya yang sekarang di kelompok 3. Ya, dari kelompok 3. Coba jelaskan gambar grafiknya. Coba jelaskan gambar grafiknya. Video ini. Ya, bisa dijelaskan itu bagaimana? Nah, kan ini sudah jelas ya. Di sini dari sumbu dataannya 0,02 dan ketika mungkin dalam masukkan ke dalam setelah praktikum, Ya. maka
Saya saya berpendidikan di kelompok ilmunya. Apa hubungannya dengan kedudukan bagian bawah lebih depan daripada bagian atas? Sesuai konsep tekanan hidrostatis bahwa semakin dalam kedalaman maka tekanan akan semakin besar. Ya. Ada lagi mau ditanyakan? Ada Bu. Tidak ada. Oke. Ya, kalau ada yang ditanyakan, selesai. Oke. Oke, yang mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok A. Yuk kelompok A. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatis. Jadi saya akan menjelaskan rujukan pertama, yaitu mengapa semakin dalam kita mendengar tekanannya semakin besar. Hipotetesnya, menurut buku utama hidrostatika, semua titik yang terletak pada suatu bidang datar dan suatu jenis cair memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Mengetahui hasil air atau volumenya 1000 kg atau kubik. Kalorinya 98 meter dan jumlahnya 10 meter per meter. Kalorinya di sini diketahui 8 liter dan tingginya 10 meter per meter dan massa airnya 1000 meter per meter. Jadi semakin dalam kedalaman air maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Sebaliknya semakin rendah kedalaman air maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Jika kedalaman bercair disimbolkan dengan H, massa jenis rendah disimbolkan dengan 1, maka secara sistematis tekanan hidrostatis pH dirumuskan pH sama dengan arbon dikali RH. Paham ya? Iya. Ada. Ya itu. Siapa namanya? Sebutkan nama dan kelompok. Saya Pravianita Ayurmadani dari kelompok 5 akan bertanya sesuai dengan kejadian video yang kita tonton tadi, apa penyebab benda keringat dalam kita pada saat merah? Jadi benda keringat merupakan suatu benda tipis. Bila benda terlalu dalam maka tekanannya pun semakin
bersama-sama.